cukup dengan dua bahan super aktif ini, teman-teman sudah bisa membuat pupuk perangsang pelebat buah paling ampuh. Dua bahan sederhana ini mampu membuat tanaman teman-teman berbunga lebat dan tidak mengalami kerontokan bunga, yang nantinya bisa mempertahankan buah untuk tanaman teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana resep pembuatannya dan dua bahan sederhana apa saja kira-kira yang saya gunakan, saya sarankan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Jangan skip-skip teman-teman, agar nanti teman-teman tidak gagal paham. Pertama-tama saya menggunakan 1 liter air teman-teman. Nah, 1 liter air ini saya menggunakan air hujan ya teman-teman. Teman-teman kalau tidak mempunyai air hujan, bisa juga menggunakan air kolam, atau kalau tidak mempunyai air kolam, teman-teman bisa menggunakan air biasa. Yang penting teman-teman bisa menggunakan air sebanyak 1 liter terlebih dahulu. Nah, dan ini adalah bukti teman-teman, setelah saya melakukan penyemprotan 1 kali saja, tanaman saya berbunga lebat dan berbuah. Insya Allah tanaman ini tidak akan rontok sampai menjadi pentil dan menjadi buah teman-teman. Dengan dua bahan sederhana ini mampu mempertahankan bunga sehingga tanaman tidak mengalami kerontokan lagi teman-teman, ataupun nantinya mampu mempertahankan pentil pada buah segala jenis tanaman kita ya. Bukan hanya untuk tanaman durian, tetapi untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman buah maupun tanaman cabai dan tanaman padi. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjut bagaimana proses pembuatan racikan pupuk perangsang surga pelebat bunga dan juga buah teman-teman untuk segala jenis tanaman, dengan menggunakan bahan dasar aktif yang sangat luar biasa khasiatnya untuk segala jenis tanaman. Nah, tanaman yang tidak mau berbuah pun bisa dibuahkan dengan dua bahan ini ya teman-teman. Dua bahan ini adalah teman-teman bodrek seperti ini. Ini sangat luar biasa, sangat-sangat penting sekali. Ini tidak kalah penting dari bahan yang satunya teman-teman. Dan teman-teman wajib menyediakan bahan ini bodrek 1 butir saja, karena bodrek khasiatnya ini sangat luar biasa. Kemudian bahan yang kedua, saya menggunakan Gandasil B seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau tidak salah kemarin saya beli harganya cuma 13.000 ya. Nah, untuk Gandasil B ini teman-teman juga bisa memesan di toko online, atau bisa teman-teman cek di link deskripsi saya teman-teman. Oke teman-teman, cukup teman-teman cukup 1 sendok Gandasil B ini, kemudian cukup 1 bodrek yang seperti ini teman-teman, untuk bisa melebatkan tanaman teman-teman. Jadi dua bahan ini ketika kita kombinasikan menjadi satuan pupuk, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Namun sayangnya banyak sekali para petani tidak tahu dengan racikan ini. Oke, pertama-tama ya teman-teman, saya menyiapkan air seukuran 1 liter saja menggunakan air hujan. Kemudian saya akan kombinasikan dengan 1 butir bodrek teman-teman. Kemudian nantinya saya tambahkan Gandasil B ini 1 sendok saja. Namun perlu diingat, ketika kita melakukan peracikan, kita tidak langsung menggunakan ya teman-teman, tetapi harus difermentasi terlebih dahulu agar hasilnya nantinya menjadi luar biasa. Jadi pupuk yang fermentasi dengan yang tidak fermentasi, maka hasilnya akan berbeda teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi saya akan langsung meleburkan bodrek ini 1 biji saja ya. Oke, jadi bodrek ini bisa langsung masukkan ke dalam airnya, atau bisa langsung ditumbuk teman-teman, atau lebih cepatnya teman-teman kita lakukan pengirisan seperti ini ya. Nah, nanti ini akan hancur dengan sendirinya teman-teman. Namun hasilnya lebih bagus kalau kita akan leburkan langsung teman-teman, nanti akan melebur dengan sendirinya atau hancur dengan sendirinya ya. Oke, langsung lakukan seperti ini teman-teman.
Sini kita masukkan bodreknya seperti ini. Nah, kita iris seperti ini teman-teman, atau teman-teman bisa melakukan penumbukan ya terhadap bodrek ini. Nah, ini beda teman-teman antara ditumbuk dengan diceburkan langsung ke dalam airnya, maka hasilnya akan berbeda teman-teman. Lebih bagus yang dilakukan seperti ini langsung ya. Oke, kita sisakan seperti ini, kita langsung leburkan seperti ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan gandasil seperti ini ya. Gandasil ini kita akan melakukan ukurannya atau takarannya untuk 1 liter kita cukup menggunakan 1 sendok gandasil B saja teman-teman. Nah, kemudian 1 biji bodreknya ya teman-teman, kita campurkan merata seperti ini. Nah, di sini saya sudah siapkan gandasil B-nya seperti ini ya teman-teman, seukuran 1 sendok. Ini saya akan masukkan langsung ke dalam bodrek, kemudian air yang sudah kita siapkan tadi seukuran 2 liter teman-teman. Jadi seukuran 1 sendok gandasil B ini, kemudian 1 boter bodrek ini cukup menggunakan 1 sendok gandasil B nya teman-teman, dengan takaran 1 liter air ya. Oke, langsung saja saya akan masukkan. Nah, ukuran 1 liter atau sama dengan 1 sendok gandasil B teman-teman, dengan 1 bodrek saja ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai merata seperti ini, supaya bodrek dan gandasil B nya bisa tercampur menjadi satu teman-teman. Jadi perlu diingat ya teman-teman, setelah kita melakukan racikan seperti ini tidak langsung untuk diaplikasikan ya teman-teman, tetapi ini perlu kita melakukan fermentasi terlebih dahulu teman-teman, agar hasilnya nanti bisa bagus. Nah, kita aduk seperti ini sampai nantinya melebur menjadi rata teman-teman. Nah, untuk tanaman kecil saya sarankan tidak melakukan penyemprotan atau penggocoran menggunakan pupuk ini teman-teman, agar nantinya tidak terjadi stres terhadap tanaman, karena ini untuk tanaman yang sudah lumayan besar teman-teman, yang sudah siap untuk produktif pembuahan ya. Nah, untuk dosis ukuran pemakaiannya kita menggunakan seukuran 300 ml untuk per 1 tangki yang 16 liter teman-teman. Jadi perlu teman-teman ingat ya, kita menggunakan 3 ml dengan ukuran tangki yang 16 liter ya teman-teman, dengan 3 ml untuk per 1 tangki yang ukuran 16 liter. Jadi kita kemudian kita semprotkan pada tanaman kita yang sudah siap dibuahkan atau dibungakan teman-teman, supaya nanti tidak terjadi stres ketika kita melakukan tanaman yang masih usianya kecil ya, atau pada pohon yang sangat kecil. Itu kalau disemprot dengan racikan ini maka nantinya akan menjadi stres teman-teman kalau tidak siap untuk dibuahkan. Oke teman-teman, kemudian setelah kita melakukan peracikan seperti ini, kita masukkan ke dalam botol ataupun alat penyimpanan plastik lainnya ya. Kemudian kita tutup rapat seperti ini teman-teman. Nah, kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Sebelum kita mengaplikasikannya ya teman-teman, sebelum kita mengaplikasikan, kita masukkan ke dalam botol yang ukuran 1,5 liter ini teman-teman. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita seperti biasa yang sudah tadi saya jelaskan, ini perlu teman-teman fermentasi kurang lebih selama 5 hari atau sampai 7 hari teman-teman, sebelum teman-teman menggunakan atau mengaplikasikannya ke tanaman. Ingat satu kali lagi, ini tidak untuk tanaman yang kecil teman-teman, tetapi ini hanya untuk tanaman yang siap dibuahkan ya. Kalau teman-teman nanti semprotkan atau gocorkan ke tanaman yang kecil, maka tanaman teman-teman akan menjadi stres dan akan menjadi kering teman-teman. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup jelas penjelasan dari cara meraciknya, kemudian alat-alatnya, bahan-bahannya, dan cara menyemprotkan ke tanaman dan cara fermentasinya mungkin sudah teman-teman paham. Jadi
Semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman dan juga kita semua. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.